Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wal ifadata wal istifada wa tadhakkura wa tadhkir wal naf'a wal intifa' wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah dilalata ala al-huda wad du'a ala al-khair. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana wa bi'ulumihi fid darain ila an qala. Al-hadithu thalith wal 20. Hadis yang ke-23. Lanjutkan kembali pembahasan kita tentang hadis yang ke-23. An Abi Malik Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tuhuru syatrul iman walhamdulillahi tamla'ul mizan wa subhanallah walhamdulillahi tamla'ani aw tamla'u ma baina as-sama'i wal ardi was-salatu nurun was-sadaqatu burhanun was-sabru diya'un والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغدو فباع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه Muslim. Iman itu memiliki banyak cabang, banyak hal-hal yang menunjukkan identitas keimanan seseorang. Banyak hal-hal yang menunjukkan identitas keimanan seseorang. Di antaranya adalah salat, ya, di antaranya adalah puasa, di antaranya adalah bersedekah, dan juga termasuk hal-hal yang menunjukkan identitas keimanan seseorang adalah manakala dia dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ujian, maka dia bersabar. Makanya dikatakan was-sabru diyaun, sesungguhnya kesabaran itu adalah merupakan cahaya. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwasanya tidak ada manusia itu tidak diuji oleh Allah. Semua diuji oleh Allah. Semua diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dari kalangan apapun dia, berasal dari manapun dia, golongan manapun, maka pasti semuanya itu diuji. Karena Allah Subhanahu wa taala ya telah bersumpah di dalam Al-Qur'an, wala nabluwannakum, sesungguhnya kami akan menguji kalian bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Disebutkan oleh Allah bentuk atau macam-macam ujian, ya, minal ju' seperti rasa lapar, ya, lapar itu bisa dengan puasa, itu juga ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Wa naqsim minal amwal, ya, berkurangnya harta alias hidupnya pas-pasan atau masuk kategori miskin atau fakir, itu juga bentuk ujian daripada Allah. Wal anfusi wath thamarat, dan ada juga jiwa-jiwa yang mana dipanggil oleh Allah, yaitu meninggal. Wath thamarat, yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki. Semuanya itu ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Namun yang membedakan kualitas orang yang beriman adalah manakala dia diuji itu bersabar dan kemudian mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini semuanya adalah milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. وقد ورد أن من صبر على المعصية يكتب له 300 درجة. ونقل عن الضحاك
an Mazahim bin Mazahim rahimallahu taala annahu qala man marra fi suq fara'a ma yashtahi wa la yaqdir alayhi fa sabara wa ihtasaba kana khairan lahu min 1000 dinarin yunfiquha kulluha fi sabilillah. Di antara bentuk kesabaran atau yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita adalah kesabaran atau menahan segala sesuatu yang kita inginkan tetapi belum dikaruniakan oleh Allah. Maka kuncinya adalah bersabar. Oh, kita mau ini tapi belum dikaruniakan oleh Allah karena memang kita tidak mampu. Namun ketika kita bersabar, maka itu jauh lebih baik. Misalkan contoh, kita melewati perumahan. Salah satu di antara rumah ini ingin sekali kita ingin miliki. Namun apa daya, uang tidak cukup. Betul? Uang tidak cukup. Kata Rasulullah, kalau kita bisa bersabar, maka itu jauh lebih baik daripada apa? Daripada menginfakkan 1000 dinar di jalan Allah. Jauh lebih baik daripada menginfakkan 1000 dinar di jalan Allah. Berapa banyak dinar? 1 dinar 1 gram emas. Berarti 1000 dinar 1000 gram emas. Berapa 1000 gram emas? Kurang lebih 1 miliar. Jarang-jarang orang mau infak 1 miliar. Tapi kita bisa mendapatkan keutamaan berinfak dengan 1 miliar adalah ketika kita bersabar terhadap sesuatu yang kita inginkan namun kita tidak mampu. Oh, pengen sekali beli handphone baru. Harganya berapa? Harganya 10 juta. Di rekening cuma 1 juta. Sabar. Sabar. Jangan sampai kita itu nyolong. Misalkan udah nyolong saja. Allah Maha tahu, Allah Maha baik kok. Tidak bisa dalil itu dipakai untuk membenarkan kejahatan yang kita lakukan. Tidak boleh. Bersabar. Karena bersabar itu adalah merupakan sifat yang mulia, menunjukkan keimanan kita kepada Allah. Keimanan kita kepada Allah. Di saat semua orang mengganti handphonenya dengan handphone yang canggih karena orang-orang mampu sementara kita tidak mampu, dan kita bersabar berarti menunjukkan kita itu beriman. Di saat orang mengganti motornya dengan motor yang baru, dengan motor yang lebih mahal, kemudian kita tetap dengan motor yang lama karena memang kita tidak mampu mau mengganti motor yang baru, maka itu menunjukkan keimanan kita. Artinya kita di sini tidak memaksakan kehendak. Kalaulah kita itu dengan barang yang lama itu masih bisa memanfaatkan. Wa an Abi Salman Ad-Darani nafallahu ta'ala annahu qala tanaffasa faqir duna syahwa la yaqdiru alaihi afdal min ibadah ghaniyin alfi amin. Seorang yang fakir kemudian tidak mampu untuk mengumbar keinginannya. Artinya ada orang fakir punya keinginan namun dia tidak mampu untuk mewujudkan keinginannya dan kemudian dia bersabar, maka itu lebih baik daripada ibadahnya orang kaya selama 1000 tahun. Kenapa? Karena dia sedang diuji. Ada orang fakir pengen beli mobil sedangkan dia tidak cukup uangnya, maka dia bersabar, dan itu jauh lebih baik daripada ibadahnya orang kaya. Karena orang kaya tidak sedang diuji. Dia mau ini bisa beli, dia ingin ini bisa dia wujudkan, dia mau ke sini dia bisa karena dia memiliki uang. Namun orang fakir, orang miskin, tidak ada dana, tapi dia bisa bersabar, maka itu jauh lebih baik daripada ibadahnya orang kaya. Tapi jangan mentang-mentang tahu dalil ini lalu tidak mau ibadah. Lalu tidak mau ibadah, tidak mau sholat, tidak mau ngaji, tidak mau puasa dengan alasan apa? Sabarnya dia lebih baik daripada 1000 tahun ibadahnya orang kaya. Jangan, tidak benar. Tetap kewajiban kepada Allah itu wajib dijalani. Waja'a, dan dikatakan dalam sebuah riwayat, anna Musa alaihi salam qala, Nabi Allah Musa pernah suatu kali bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilahi ayyu manazilil jannah ahabba ilaika.
Bertanya Nabi Allah Musa, wahai Allah Subhanahu wa taala, kedudukan di dalam surga yang paling tinggi itu apa? Kata Allah Subhanahu wa taala, Khatiratul Qudsi. Ya. Wahai Allah, tunjukkan kepadaku tempat yang paling tinggi di dalam surga. Artinya dalam surga itu sudah banyak kenikmatan, tapi dalam surga itu ada tingkatan. Ada tingkatan. Maka tingkatan yang paling tinggi itu yang ditempati oleh para nabi yang disebut dengan Jannatul Firdaus. Nabi Allah Musa minta kepada Allah, tunjukkan kepada saya, ya, di dalam surga itu tempat yang paling tinggi itu apa? Kata Allah Subhanahu wa taala, Khatiratul Qudsi. Namanya itu Khatiratul Qudsi, yaitu tempat yang paling suci. Semuanya suci, tapi ada tempat yang paling suci. Qala may yaskunuha. Nabi Allah Musa penasaran, may yaskunuha, siapa yang menempatinya? Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata, ashabul masaib. Yang menempatinya adalah orang yang ketika di dunia itu diuji dengan musibah. Qala ya rabbi man hum? Kata Nabi Musa, banyak yang dapat musibah. Ada yang mendapatkan musibah harta, ada yang mendapatkan musibah tempat tinggal, keluarga, jabatan, ilmu dan lain sebagainya. Kira-kira di antara mereka siapa? Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, alladzina idabtalaituhum sabaru. Mereka adalah golongan orang di saat aku berikan ujian mereka bersabar. Wa idza an'amtu 'alaihim syakaru. Di saat mereka aku anugerahkan kenikmatan, maka mereka bersyukur. Wa idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi. Mana mereka aku berikan ujian atau musibah, maka mereka kemudian mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu intinya. Intinya adalah ketika diberikan musibah bersabar, ketika diberikan nikmat maka bersyukur. Maka ini adalah orang yang mendapatkan kedudukan yang sangat tinggi di dalam surga. Banyak orang yang bersyukur manakala diberikan kenikmatan, namun tidak bisa bersabar manakala diberikan ujian. Ya. Banyak orang yang bersyukur manakala diberikan kenikmatan. Diberikan kenikmatan bersyukur dia. Itu semua orang bisa. Tapi di saat diberikan ujian, ya, alladzina idza talaituhum sabaru, di saat aku uji mereka bisa bersabar, maka mereka akan mendapatkan kedudukan di dalam surga yang sangat tinggi. Ada orang diberikan kecukupan oleh Allah secara materi. Oh, luar biasa, rumahnya bagus, mobilnya mewah, pekerjaannya juga luar biasa. Namun suatu kali diuji oleh Allah dengan musibah, ya, seakan-akan tidak terima dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, seakan-akan tidak menerima dengan ketetapan Allah. Kenapa harus begini padahal saya sudah begini? Padahal saya sudah bekerja keras. Ya, kenapa saya rugi? Padahal saya ini sudah jujur, kenapa masih dibohongi oleh orang lain? Padahal saya sudah begini, padahal saya sudah begini. Seakan-akan tidak menerima apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti menunjukkan dia belum bisa bersabar. Ya. Orang banyak lulus, ya, di saat dia itu diuji dengan kenikmatan. Tapi sedikit sekali orang itu yang lulus di saat dia itu diberikan musibah. Ya. Bahkan, ya, saya pernah diceritakan oleh salah seorang tokoh, ya, yang mana tokoh ini pernah mendamaikan dua kubu yang sedang berseteru. Pada saat itu bukan berseteru lagi, sudah sampai kepada mengorbankannya nyawa. Jadi kelompok B ini, ya, kelompok B ketika diserang, ya, rumahnya dibakar dan lain sebagainya, akhirnya mereka ini ngungsi. Begitu mereka ngungsi, ditempatkan dalam tempat pengungsian, ya, mereka ini sebelumnya orang-orang kaya, rumahnya bagus, kendaraannya ada, pekerjaannya luar biasa. Namun ketika ada
konflik, maka mau tidak mau mereka itu diungsikan. Ketika mereka itu diungsikan, ini terjadi di Timur Tengah. Ketika mereka itu diungsikan, mau tidak mau menempati tempat seadanya. Ya, mau tidak mau menempati tempat seadanya. Ya, tempat seadanya, fasilitas juga seadanya. Begitu mereka itu dikasih makanan yang menurut mereka itu kurang layak, ya, bagaimana mereka menyikapi makanan yang diberikan oleh orang? Nerimanya bukan pakai tangan, pakai kaki. Ya, dia bilang apa? Saya ini tidak pernah makan seperti ini. Ditendang sama dia. Ya, ditendang. Saya ini makan nyaman terus waktu kemarin. Kenapa sekarang saya dikasih makanan seperti ini? Ini menunjukkan berarti keimanannya kepada Allah itu belum nampak. Tidak menunjukkan keimanannya kepada Allah. Kalau dia beriman kepada Allah, pasti dia menerima apapun ketentuan Allah. Siapa yang mampu membalik keadaan kita? Siapa? Bukan atasan kita, tapi Allah. Bukan bos kita, bukan manajer kita. Yang mampu membalikkan keadaan kita itu Allah. Yang barangkali sekarang di atas, kemudian di bawah. Yang barangkali sekarang di bawah, kemudian di atas. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ya, Allah Subhanahu wa taala memang tidak merubah suatu kaum, melainkan kaum itu merubah dirinya sendiri. Itu bukan berkaitan dengan nasib, tapi itu berkaitan dengan perkara keimanan. Adapun nasib, ketentuan itu tidak lepas daripada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mampu menjadikan orang yang semulanya miskin menjadi kaya? Allah. Siapa yang mampu menjadikan orang yang semulanya mampu menjadi tidak mampu? Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketentuannya adalah kita harus menerima apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa an Ikrimah radhiyallahu taala anhu annahu qala tafa'a siraj Rasulillah wa qala inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Faqila ya Rasulullah amusibah hiya? Qala na'am. Kullu syai'in yu'dil mu'min fahuwa musibah. Wa min dhalika su'u khalqil mar'ah fayanbaghi as-sabru 'alaihi. Ya. Di antara bentuk kesabaran adalah, dengarkan nih, khususnya bagi laki-laki. Ya, di antara bentuk kesabaran kita terhadap apa yang telah ditentukan oleh Allah adalah bersabar terhadap buruknya kelakuan istri. Ya, di antara bentuk keimanan adalah sabarnya kita, wahai para suami, terhadap buruknya perilaku istri. Selama tidak menyimpang dari jalan Allah, maka kita harus bersabar. Ya. Kalau misalkan dia tidak sholat, itu menyimpang. Menyimpang. Kalau dia meninggalkan sholat, tidak mau puasa, itu menyimpang. Tapi kalau misalkan ada hal-hal yang barangkali menurut kita ini adalah bentuk buruknya akhlaknya dia itu, ini maka kita dianjurkan untuk bersabar. Misalkan tidak disuruh nyanyi, dia nyanyi. Tahu tak? Ngapa keluar dari rumah? Tak mampu, malah nyanyi terus istri saya di rumah. Tahu nyanyi? Apa? Ya. Sabar. Ya. Ngomel-ngomel tapi istrinya sholat 5 waktu, sabar. Nah, di sini dikatakan dalam sebuah hadis, ayyuma rajulun sabara ala su'i khuluqi imra'atihi a'tahu Allahu minal ajr mithla ma u'tiya Ayyub alaihi salam ala bala'i. Siapapun di antara kita, wahai para suami, yang bersabar terhadap buruknya akhlaknya istrinya, maka Allah akan memberikan pahala sebesar pahala yang diterima oleh Nabi Allah Ayyub. Ya, kalau kita bersabar terhadap perilaku istri kita selama tidak menyimpang daripada agama, maka Allah akan berikan pahalanya sebesar pahala Nabi Allah Ayyub. Bagaimana besarnya pahala Nabi Allah Ayyub itu luar biasa. Inni massaniyad durru wa huwa arhamur rahimin. Dikatakan oleh Allah di dalam Al-Quran,
Sabarnya Nabi Allah Ayyub itu luar biasa. Ya. Ni'mal abdi innahu awwab. Sebaik-baik hamba, kata Allah Subhanahu wa taala, innahul awwab. Siapa yang dimaksud di situ adalah Nabi Allah Ayyub. Maka kesabaran ini ada kenikmatan. Ya, bersabar terhadap kekurangan akhlaknya, bersabar, maka kita akan mendapatkan pahala sebagaimana Nabi Allah Ayyub. Tapi jangan bersabar terhadap penyimpangan yang dilakukan oleh istri. Tak solat, ketika ditanya, kenapa istri ente itu tidak pernah solat? Suruhlah solat. Sabar aja saya. Salah, ini bukan sabar namanya. Kita sebagai suami bisa masuk neraka duluan. Ya, berikan peringatan kepada istri agar tidak meninggalkan solat. Ya, kenapa istri tidak puasa Ramadan? Ya, masa haid terus tiap minggu, masa men terus tiap minggu. Sabar aja, memang dia belum bisa puasa. Oh, tidak bisa sabar seperti ini. Ya, karena ini kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak boleh ditinggalkan. Ya. Tidak boleh sabar semacam ini. Tapi kalau misalkan dia suka nyanyi, ya, dia suka nyanyi, ya, kita wajib bersabar. Ya, karena sabarnya kita akan diberikan oleh Allah pahala. Dan sebaliknya, wa ayyuma imra'atin sabarat ala khuluqi zawjiha. Kalau andaikan ada para istri yang bersabar terhadap buruknya perilaku seorang suami, ketika dia bersabar, a'tahallahu minal ajr mithla ma u'tiya Asya binti Mazahim imra'ah Fir'aun. Maka Allah akan memberikan pahala sebesar pahala yang didapatkan oleh siapa? Asiyah binti Mazahim imra'atu Fir'aun. Ya, Asiyah binti Mazahim namanya. Siapa itu? Istri daripada Fir'aun. Besar itu istri Fir'aun. Ya, dapat pahala di sisi Allah, diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Ya, diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Bagaimana? Asiyah binti Mazahim. Qala ya Rabbi, ya, wahai Allah, tunjukkan kepadaku kedudukanku di akhirat. Ya, kedudukanku di akhirat sebelum dimasukkan ke dalam nerakanya Fir'aun. Ini istri Fir'aun minta kepada Allah, tunjukkan kedudukanku sekarang. Ditunjukkan oleh Allah bagaimana kenikmatan surga yang tidak dilihat oleh Fir'aun dan sekutunya. Mereka tidak lihat, sementara Asia dan Masyitah melihat bagaimana kedudukan mereka di surga. Sehingga apa yang terjadi? Ya, anaknya yang paling kecil itu, yang masih bayi, ya, berkata kepada ibundanya, wahai ibu, segeralah masuk ke dalam air panas tersebut, karena sesungguhnya surga telah menanti kita. Ya, jadi ibu-ibu yang bersabar terhadap perilaku suaminya, ya, akan diberikan oleh Allah pahala sebesar pahalanya Asiyah binti Mazahib. Allah, suami saya itu Pak Ustaz, ngapa? Ya, payah nak balik ke rumah, lebih betah di warung kopi. Ya, lebih betah sama kawannya daripada di rumah. Sabar, minta sama Allah dibukakan hatinya agar lebih lama tinggal di rumah. Tapi kadang serba salah juga, lama-lama di rumah disuruh keluar. Keluarlah, ya, jangan di rumah terus, tak enak nanti kata tetangga. Ya kan? Bersabar. Suami bersabar terhadap istrinya, istri sabar terhadap suaminya, maka Allah akan berikan pahala yang besar. Tapi tidak boleh seorang istri bersabar melihat suaminya bermaksiat. Suaminya balik mabuk, dibiarkan. Ditanya sama mertua, kenapa tidak ente nasihati? Sabar yalah. Ya, suaminya meninggalkan solat, sabar. Suaminya bekerja di pekerjaan yang haram, sabar. Tidak boleh. Tidak boleh. Keunggulan wanita terdahulu, setiap suaminya akan turun kerja, mereka berdiri di depan pintu. Ya, bilang apa? Wahai suami, sesungguhnya kami bersabar untuk menahan perut kami dengan batu, tetapi kami tidak bisa bersabar untuk menahan perut kami dengan api neraka. Artinya, carilah rezeki yang halal.
Karena kita bisa menahan batu, tapi tidak bisa menahan api neraka. Nah, itu wanita-wanita terdahulu. Ya, mereka tetap berharap suaminya itu mencari rezeki dengan cara yang halal, bekerja dengan cara yang halal, mencari rezeki dari bersumber yang halal. Ya. Jadi diceritakan ada suami istri. Ya, suami istri. Suaminya ini di kampung itu terkenal dengan fisik yang sangat jelek, paling jelek suaminya. Kemudian dapat istri di kampungnya itu paling cantik. Kira-kira adil enggak nih? Adil enggak? Adil lah. Kalau enggak adil, enggak dijodohkan oleh Allah. Ngapa pula kita bilang enggak adil? Ya, kadang kita lihat suaminya pada lawa, istrinya lawa, ini pasti kena santet nih. Ini pasti kedukun nih. Tak boleh. Itu sudah jodoh. Ya. Ya kan? Sudah. Menikahlah mereka. Menikah. Akhirnya heboh itu satu kampung. Satu kampung bilang, gimana ceritanya orang paling jelek bisa dapat orang paling cantik? Ya kan? Oh, jadi buah bibir. Sebulan dia lalui rumah tangganya. Sampai setahun. Dari 1 tahun jadi 2, 3, 4, 5 terus. Akhirnya suatu malam ya suami berkata kepada istrinya, "Wahai istri," "Ya," kata istrinya. "Ada apa wahai suamiku?" Kata suaminya, "Tahu tidak bahwasanya orang yang bersyukur kepada Allah maka dia akan masuk surga, akan ditambah kenikmatannya." Ya. Apa dalilnya itu? Apa namanya? La in syakartum la azidannakum. Kata Allah, la in syakartum la azidannakum. Pandai pula berdalil suaminya itu. Kalau bersyukur ditambah oleh Allah kenikmatannya. Nah, saya ini bersyukur, walaupun saya ini jelek dapat istri seperti engkau itu adalah yang paling cantik. Dijawab sama istrinya, "Suami, tahu enggak? Ada apa wahai istriku? Orang yang paling sabar itu disayang Allah. Orang yang paling sabar itu disayang Allah. Nah, kenapa? Saya ini sabar aja. Begitu keluar rumah ditanya orang, gimana ceritanya bisa dapat suami seperti itu? Ya, sabar. Makanya orang yang sabar itu disayang Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya rumah tangga itu harus dihiasi dengan sifat yang saling melengkapi. Kalau suaminya pemarah, istrinya harus penyabar. Betul enggak? Istrinya harus penyabar. Kalau misalkan istrinya suka marah-marah, suaminya harus penyabar, diganti. Jangan dua-duanya sama. Suaminya pemarah, istrinya juga pemarah. Ya, akhirnya yang jadi apa? Tiap malam ya, gas ketemu api, terbakar terus rumah tangganya. Tidak selesai. Nah, kita sebagai suami harus bisa mengimbangi istri. Di saat istri marah, kita harus penyabar. Tidak boleh di saat istri marah, kita jadi api. Maka akhirnya akan menyulut perpecahan. Akhirnya akan menyulut yang namanya perpisahan. Begitu digugat di pengadilan, ditanya, "Kenapa bercerai?" "Tidak sabar saya ngadap suami saya ini." Ditanya suaminya, "Kenapa Pak? Apa yang membuat istri Anda tidak sabar?" "Saya juga tidak sabar dengan mulutnya." Sama-sama tidak sabar, sama-sama pemarah. Akhirnya berakhir di pengadilan. Seandainya satu saja mau mengalah, satu saja mau bersabar, insya Allah rumah tangganya akan langgeng. Ya, akan langgeng. Wa haka annahu kana li ba'd as-salihin. Diceritakan suatu kali ini ada orang soleh punya saudara di daerah lain. Ada orang soleh punya saudara di tempat lain. Kebiasaan orang soleh ini mengunjungi saudaranya setiap tahun. Setiap tahun. Begitu sampai di rumahnya, gedor pintunya, tek tek tek, "Assalamualaikum." Dijawab oleh istrinya dari dalam. "Waalaikumsalam." "Siapa?" Kata orang soleh ini, "Saya adalah saudara suamimu." Ya, "Saya adalah saudara suamimu." Tapi orang soleh ini menambahkan
bahwasanya suaminya itu adalah orang baik. Saya adalah saudara daripada suamimu yang baik. Lalu bagaimana? Kemudian istrinya berkata, la raddahullah. Oh, dia sedang keluar cari kayu bakar. Oh, cari kayu bakar. Berapa lama? Kata saudaranya ini, kata istrinya bilang apa? Tidak tahu berapa lama, mungkin tidak balik. Tidak tahu berapa lama, mungkin tidak balik. Kejam istri kayak gini nih. Jadi tanya kapan baliknya? Mungkin tidak balik. Yang namanya cari kayu bakar itu resiko. Namanya juga di hutan. Wa balaghat fi syatamihi wa sabbihi. Kemudian istrinya ini ngata-ngatakan suaminya. Dia tu pemalas, dia tu begini, alias curhat. Alias curhat. Biasa seperti itu. Ya, kalau istri udah ngelihat suaminya tu kurang nyaman, curhat kepada saudara daripada suami, curhat kepada mertua, curhat kepada ipar. Oh, curhat dia begini. Fa bainama huwa kadzalik, saat saudaranya itu mendengar curhat daripada istri saudaranya, tiba-tiba saudaranya itu datang. Saudaranya itu datang. Dalam keadaan apa? Membawa kayu bakar. Tapi bukan dengan cara dipikul. Kayu bakar ini dibawa oleh seekor singa. Jadi singa yang bawa kayu bakar. Sementara suaminya itu menenteng singa. Ya, yuk jalan ke sana, jalan. Begitu kaget saudaranya itu melihat apa? Singa bisa tunduk kepada saudaranya. Begitu datang, disuruh masuk. Masuk. Karena kan tidak enak nyuruh masuk, ya walaupun dia ipar, karena suaminya tidak ada. Takut terjadi fitnah. Masuk. Begitu dikasih makan, saudaranya ini tetap dengar istri daripada saudaranya ini ngomel. Oh, begini tidak berhenti. Tanya sama saudara, kenapa orang rumah ente itu belum dikasih apa? Maksudnya belum dikasih uang jajan. Kata suami, udahlah biarkan dia, nanti diam seorang dia. Ya kayak speaker, lama kelamaan baterainya soak. Ya kan? Oh, ngomel terus. Dia amjak suaminya. Tadi cerita apa kita? Cerita ini. Cerita. Ini suami istrinya dari dalam ngomel. Begini. Akhirnya sudah selesai ceritanya. Saudaranya pulang ke kampung. Tahun depan datang lagi. Datang lagi. Gedor rumah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, kata istrinya, kata orang rumah. Ya, cari siapa? Cari suami mbak, katanya kan. Yang baik, yang ramah, yang ini dan sebagainya. Ternyata perempuan yang kali ini berbeda. Oh, dia lagi kerja. InsyaAllah bentar lagi balik. Dia suami yang sabar, pandai bersyukur. Terkejut saudaranya. Ngapa pula? Beda dengan tahun kemarin. Tahun kemarin, Masya Allah. Ya, ndak apa namanya, sakit telinga kita dengar. Kalau sekarang ini, nyaman hati dengarnya. Kata saudaranya. Akhirnya, tunggu jak suami saya datang, nanti masuk, saya masakkan. Okeylah. Akhirnya dia masak di dalam. Masak. Ternyata suaminya datang. Tapi keadaannya berbeda. Yang sebelumnya saudaranya melihat yang nuntut kayu bakar ini adalah yang kedua kali ini yang bawa kayu bakar ini dirinya sendiri. Dirinya sendiri. Kaget. Tahun kemarin yang bawa singa, ngapa pula sekarang yang mikul kayu bakar dia? Begitu sampai, dari tadi datang, kata saudaranya, lumayan. Sudah disiapkan makanan. Ayo kita masuk. Masuk makan. Begitu selesai makan, minum, istrinya ini tidak mengeluarkan kata-kata apapun, diam saja di dalam. Ya. Akhirnya saudaranya nanya, ya, kenapa tahun kemarin ente bawa kayu bakar pakai singa, kenapa sekarang pakai punggung ente sendiri? Apa jawabnya? Kata dia, sesungguhnya tahun kemarin saya diuji oleh Allah dengan istri yang perilakunya kurang baik. Berkat kesabaran saya, Allah menjadikan makhluk yang lain itu tunduk, termasuk singa. Namun sekarang ternyata istrinya sudah meninggal. Nikah dengan istri yang baru. Ya, nikah dengan istri yang baru, ternyata dapat istri ya yang tidak seperti istri yang kemarin. Sabar, pendiam,
Ya, akhirnya saya tidak diuji. Betul tidak? Tidak diuji. Dan kemudian singa yang semulanya tunduk kepada saya tidak tunduk lagi sekarang. Jadi sekarang saya bawa kayu bakar sendiri. Nah, jadi bapak-bapak kalau istrinya ngomel, nah, coba bapak ke hutan cari singa, barangkali singanya bisa tunduk. Ya. Kalau mau jadi orang yang bisa menundukkan singa, minta sama Allah istri yang suka ya. Istri ngomel, singanya pula nerekam gitu. Oke. Nah, itu bentuk kesabaran kita. Jadi bentuk kesabaran itu banyak. Dan semua kesabaran ini menunjukkan keimanan seseorang. Sabar terhadap suami, sabar terhadap anak. Sabar terhadap anak seperti Nabi Allah Nuh. Ya, seperti Nabi Allah Nuh. Nabi Allah Nuh punya anak 4. Sam, Ham, Yafith, kemudian Kan'an. 4 ini yang tidak beriman berapa? 1, Kan'an. Ya, yang 3-3-nya ini beriman. Sabar Nabi Allah Nuh. Saking cintanya Nabi Allah Nuh kepada anaknya, minta kepada anaknya untuk naik ke perahu. Tapi apa kata anaknya? Dah, saya akan lari ke gunung yang bisa menyelamatkan saya. Pada akhirnya anaknya itu tenggelam juga. Sedih Nabi Allah Nuh, tapi sabar. Mau gimana lagi? Ya, sebenarnya Nabi Allah Nuh berharap semua keluarganya tanpa terkecuali selamat. Betul tidak? Berharap selamat. Tapi bagaimana lagi? Ini sudah ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang harus terima. Ya, sabar terhadap anak, sabar terhadap istri. Seperti contohnya siapa? Nabi Allah Lut alaihi salatu wassalam. Bagaimana istrinya itu memberikan informasi kepada sekelompok orang yang suka sesama jenis, bahwasanya di dalam rumahnya ada pemuda yang tampan. Ya, akhirnya digeruduk itu rumahnya Nabi Allah Lut. Padahal istrinya ini bukan termasuk orang yang suka sesama jenis, tetapi hanya menyampaikan informasi. Ya, sebagai penyampai informasi, dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan azab. Sabar Nabi Allah Lut. Ya. Begitu juga dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap paman-pamannya yang belum beriman. Bahkan ada pamannya yang memusuhinya seperti Abu Lahab. Sabar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau para nabi saja yang kedudukannya sudah jelas, yang meminta apapun kepada Allah diberikan dan dikabulkan, masih harus bersabar terhadap segala bentuk ujian daripada Allah, apalagi kita. Maka modal utama untuk hidup di dunia ini adalah dengan kesabaran. Sudah? Wallahu a'lam bishawab. Ada yang mau ditanyakan? Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di mana semakin sabar seseorang maka akan semakin kuat dalam melewati setiap cobaan. Itu sampai dari sisi umumnya. Yang saya tanyakan begini, mengapa kita harus memiliki sikap sabar? Dan apakah sabar ada batasannya? Yang pertama, yang kedua, apa hikmah di balik kesabaran atas ujian? Dan bagaimana cara mengukur kesabaran manusia dalam kebaikan Allah? Jadi Allah memandangan kerjanya dari Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah sabar itu ada batasannya? Ya, sabar itu ada batasannya. Jadi kita tidak mesti bersabar terhadap segala hal. Betul? Tidak bisa mesti bersabar terhadap segala hal. Karena Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, ya, dan juga sebagaimana contoh teladan bagi kita, bahwasanya Nabi kita itu adalah termasuk orang yang paling sabar. Namun kesabaran Nabi itu ada tempatnya. Maka tempatkanlah sabar itu pada tempatnya. Jadi jangan sampai semuanya itu dihadapi dengan kesabaran. Contoh, misalkan kita mendapati anak kita meninggalkan sholat, maka kita bersabar, itu salah. Itu salah. Pertama kewajiban kita apa? Mendidik. Tapi mendidik ini dengan kesabaran. Ya, jangan langsung main pukul,
Jangan langsung di plaza, disampaikan pengertian tentang kewajiban solat. Ya, kalau memang ya belum diberikan petunjuk oleh Allah untuk melaksanakan solat, maka kita tetap bersabar, yaitu caranya dengan memohon kepada Allah agar dibukakan hatinya supaya bisa melaksanakan solat. Dan kita tidak diperkenankan sama sekali untuk memberikan siksaan kepada anak kita. Ya, tidak diperkenankan sama sekali untuk memberikan siksaan. Seperti memukulnya sampai luka, seperti menyiksanya, tidak diperkenankan. Kenapa? Karena ada batasan. Kita sebagai orang tua memiliki batasan terhadap anak. Manakala anak sudah diberikan pengertian tentang kewajiban solat, ya, kemudian ancaman bagi yang meninggalkan solat, tapi masih tetap meninggalkan solat, maka hendaknya memohon kepada yang mampu membuka hati seseorang. Siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang jarang dilakukan. Sebagian besar orang tua itu hanya menuruti, memaksakan kehendaknya, bahwasanya anak itu adalah miliknya. Jadi dia itu seakan-akan mampu untuk mengubah keadaan seorang anak. Tidak. Ya, memang anak itu milik kita, kita yang melahirkan. Tetapi yang mampu untuk mengubah keadaannya itu adalah yang menciptakan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Imam Abi Hasan Asy-Syadzili radhiyallahu taala anhu, seorang waliullah, itu punya anak. Anaknya itu tidak mau belajar. Satu sisi dia sebagai seorang ulama, ya, berharap anaknya ini belajar kelak menggantikan posisinya sebagai seorang ulama. Tidak mau belajar. Ya, bahkan mohon maaf, berbalik, justru anaknya itu suka mabuk-mabukan. Apa yang dilakukan oleh Al-Imam Abi Hasan Asy-Syadzili? Anaknya tidak dipelasah, anaknya tidak dipukul. Tapi bagaimana setiap malam di saat tahajud, Imam Abi Hasan Asy-Syadzili memohon kepada Allah agar Allah membuka hati anaknya supaya anaknya itu bertaubat. Hingga pada akhirnya, ya, Imam Abu Hasan Asy-Syadzili mendapati anaknya di tengah malam yang kebiasaannya seperti biasa itu mabuk, pada saat itu beribadah kepada Allah. Dan akhirnya anaknya juga menjadi seorang ulama dan menjadi waliullah. Nah, ini menunjukkan bahwasanya, ya, usaha kita itu memiliki keterbatasan. Apa yang kita mau usahakan terhadap anak kita, jangan pikir kita pasti akan berhasil, betul tidak? Oh, saya mau anak saya itu sukses, Pak Ustadz. Ya, didik saja, didik, jangan sampai disiksa. Ya, karena siksaan itu tidak akan memberikan efek jerak. Justru anak itu akan memberontak. Kalau memang dia sudah tidak bisa dididik, maka serahkan kepada Allah. Serahkan kepada Allah, ketimbang kita membuang waktu, yang menghabiskan tenaga untuk menyiksa anak kita yang pada akhirnya anak kita sendiri yang sakit. Anak dipukul dengan sapu sampai sapunya patah. Apa yang didapatkan? Apa anak itu berubah? Tidak. Tapi anak itu akan menjadi keras. Jelas? Paham ya? Dah. Apa Bu? Tanya ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Muhammad itu sebagai pengingat saja kan? Yang memberi hidayah itu adalah Allah. Iya. Nah, apa hubungannya hidayah Allah dengan seseorang yang tidak mau mengejar hidayah itu? Baik. Pertama, innaka la tahdi liman ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau tidak dapat memberikan petunjuk kepada seseorang sekalipun orang tersebut engkau cintai. Karena sesungguhnya yang mampu memberikan petunjuk itu adalah Allah. Apakah seseorang itu berhak untuk mengejar hidayah? Gitu maksudnya. Ya, baik, begini. Hidayah itu petunjuk dari Allah. Petunjuk itu seperti ini. Misalkan ada orang yang lagi bingung membedakan antara baik dan buruk. Ketika dia mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, niscaya dia itu mendapatkan hidayah. Ketika dia memilih yang baik, berarti dia mendapatkan petunjuk dari Allah. Namun ketika dia memilih yang buruk, apakah dia tidak dapat petunjuk dari Allah? Pertama,
menunjukkan bahwasanya dia dikalahkan oleh hawa nafsunya. Dikalahkan oleh hawa nafsunya. Karena setiap manusia cenderung oleh Allah diberikan akal. Jadi kalau misalkan ada orang memilih sesuatu yang buruk, meninggalkan yang baik, berarti dia cenderung untuk menuruti hawa nafsunya dan tidak menggunakan akalnya. Tidak menggunakan akalnya. Di sini kata para ulama, tidak boleh menyalahkan Allah di saat seseorang itu memilih sesuatu yang buruk. Karena ada sebagian orang yang berdalih, ya, dia bermaksiat, dia melakukan hal yang buruk, itu ketentuan Allah. Bukan. Itu bukan ketentuan Allah. Ketentuan Allah itu hanya yang baik-baik saja. Tetapi yang buruk tidak akan berlaku kecuali atas izin Allah. Itu yang harus kita sadari. Orang tersebut tidak ada keinginan untuk menjadi hidayah Allah ya. Ya, hidayah itu tidak bisa dikejar. Hidayah itu pemberian daripada Allah. Hidayah itu pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja seseorang itu dianugerahkan akal untuk memilih mana yang terbaik untuk dirinya. Saya kasih contoh, misalkan ada air mineral, ada air yang isinya racun. Kalau kita menggunakan akal, maka kita memilih air mineral supaya kita selamat. Tetapi ya kita berpikir bahwasanya yang racun ini enak, padahal ada racunnya. Kita minum, apa yang kita dapatkan? Bahaya. Berarti kita tidak menggunakan akal kita. Begitu. Ya. Sudah? Wallahu alam bissawab. Mudah-mudahan Allah anugerahkan kita kesabaran supaya suami bersabar terhadap istrinya dan istri bersabar juga terhadap suaminya. Mudah-mudahan kita selaku orang tua bisa bersabar terhadap keluarga kita, dan semoga Allah memberikan kelapangan, keluasan terhadap hati kita, dan semoga Allah masukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang bersabar terhadap apa yang diberikan oleh Allah dan bersyukur terhadap apa yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mengganti apa yang telah diambil oleh Allah daripada kita, mengganti yang lebih baik, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa yang telah diambil oleh Allah bukan untuk memberatkan hisab kita di akhirat, akan tetapi untuk memudahkan hisab kita di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.